4 raksasa musuh Israel selain Goliat. This years, kisah Daud melawan Goliat menjadi salah satu kisah yang paling terkenal dalam Alkitab. Daud yang masih muda bersedia menjadi sukarelawan bangsa Israel untuk melawan raksasa bernama Goliat yang menjadi jagoan bangsa Filistin. Di atas kertas, perkelahian 1 lawan 1 antara Daud versus Goliat bukanlah pertempuran yang seimbang. Waktu itu, Alkitab menyebutkan bahwa Daud merasa pakaian perang yang dia pakai kedodoran karena saking kecilnya badan Daud. 1 Samuel 17 ayat 39. Sementara, para ahli Alkitab mengatakan ukuran badan Goliat berdasarkan deskripsi Alkitab sangat tidak sebanding dengan Daud. Para ahli Alkitab memperkirakan Goliat memiliki tinggi sekitar 2,97 meter atau 9 kaki 9 inci dan berat badan sekitar 264 kg atau 580 pon. Tapi pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. This years, Alkitab memberikan fakta bahwa Goliat bukan satu-satunya raksasa yang menjadi lawan Daud. Israel masih menghadapi raksasa-raksasa lain setelah Daud menjadi Raja Yehuda. 1. Yisbi Benob. Yisbi Benob adalah salah satu keturunan raksasa. Alkitab New International Version menerjemahkan Yisbi Benob sebagai anak-anak Rapa. Rapa mungkin terkait dengan raksasa yang memiliki keturunan Goliat. Yisbi Benob bersenjatakan tombak seberat 300 shikal tembaga, serta pedang baru. Ia berniat membunuh Daud, tetapi Abisai anak Zeruya, saudara perempuan Daud, berhasil membunuh orang Filistin itu. 2 Samuel 21 ayat 16. Saf merupakan salah satu keturunan raksasa. Sibkai, orang Husa, salah satu personil pasukan Israel berhasil membunuh Saf. Samuel 21 ayat 18. Peristiwa itu juga dicatat dalam 1 Tawarik 20 ayat 4. Dalam ayat itu, Saf juga disebut sebagai Sipai. Ia menjadi bagian dari pasukan Filistin yang bertempur dengan orang Israel di Gezer. 4. Saudara Goliat yang berasal dari Gad tentu saja raksasa. Alkitab tidak spesifik menyebutkan namanya. Saudara Goliat ini memiliki senjata tombak yang wujud mata tombaknya seperti tongkat tenun. Dan Elhanan bin Yazer Oregim orang Bethlehem berhasil mengalahkan raksasa itu dalam sebuah pertempuran di Gob. Samuel 21 ayat 19. 4. Raksasa tanpa nama disebutkan dalam 2 Samuel 21 ayat 20 terlibat pertempuran di Gad. Alkitab hanya mencatat bahwa raksasa itu bertubuh besar. Dia memiliki 6 jari pada masing-masing tangan dan dia juga memiliki 6 jari pada masing-masing kaki. Sehingga raksasa ini memiliki 24 jari-jari. Yonatan, anak Simei saudara Daud, membunuhnya karena raksasa itu mengejek orang Israel. Siapakah sebenarnya raksasa-raksasa musuh Israel itu? Alkitab menyebut ras raksasa itu adalah orang Enak. Mereka ini tangguh dan gemar berperang. Ulangan 9 ayat 2. Mereka telah mendiami tanah Israel sebelum kedatangan bangsa Israel. Leluhur suku Enak Arba pada waktu itu dianggap sebagai orang paling besar di antara suku Anakim. Yosua 21 ayat 11. Nama Enak atau dalam bahasa Ibrani Anakim kemungkinan besar berarti berleher panjang atau bisa ditafsirkan tinggi. Orang Ibrani mengira mereka adalah keturunan Nefilim, ras yang berkuasa mendominasi dunia sebelum peristiwa air bah. 12 mata-mata Israel menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang besar dan tinggi dalam laporannya kepada Musa. Sebagian mata-mata yang ketakutan percaya bahwa bangsa Israel hanyalah belalang di mata mereka. Bilangan 13 ayat 33. This years, apakah kalian pernah atau masih menemukan raksasa di zaman ini? Apakah manusia yang memiliki tinggi dan berat badan di atas rata-rata manusia kebanyakan bisa disebut raksasa? Berikan pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Anda diberkati dengan fakta Alkitab? Mari dukung Jawaban Channel dalam memberitakan kasih Tuhan dengan berdonasi melalui Kris atau kunjungi www.jawaban.com/donasi.